Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Dan vlog kali ini bisa kalian dengarkan juga di podcast Kampus Daily. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai jenjang karir. Mungkin bisa dibilang jenjang karir pekerjaan seorang dosen. Jadi saya akan sedikit bercerita mengenai perjalanan saya ketika awal sebelum menjadi seperti sekarang, kenapa memutuskan dosen hingga akhirnya sekarang menjadi dosen sekaligus ketua program studi desain interior. Nah, awalnya tentu ketika kita sebelum menjadi dosen tetap, kita ngelamar, pasti kemudian ada proses wawancara, psikotes, tes kesehatan, segala macam. Nah, itu tentunya kita nggak langsung kita dipercaya memegang kelas, pegang puluhan anak, kemudian memberikan materi, memberikan kuis, soal, memberikan nilai, kemudian selesai digaji, enggak. Karena ada seperti bisa dibilang tes ya, ada seleksi-seleksi sebelumnya selain tadi sudah disampaikan ada psikotes, tes wawancara, ada lagi tesnya. Tesnya itu mungkin kalau bisa dibilang bukan tes yang benar-benar, ayo lo ngajar, gue tes. Enggak, karena tesnya itu bisa dibilang terselubung. Jadi bisa dibilang sebelumnya kita tentu akan dicoba dulu menjadi seorang asisten dosen. Ya, kalau kalian mengikuti video-video saya sebelumnya, di situ saya sempat mengatakan mungkin bisa menjadi asisten mahasiswa dulu. Karena asisten mahasiswa itu berbeda ya, sekedar info mengingatkan bahwa asisten mahasiswa itu berbeda dengan yang namanya asisten dosen. Kalau asisten mahasiswa itu biasanya ketika seseorang masih menjabat atau berstatus sebagai mahasiswa. Nah, kalau asisten dosen biasanya ketika sudah lulus kemudian melamar kerja menjadi dosen tapi kita belum menjadi dosen tetap atau menjadi dosen tidak tetap tetapi belum sebagai pengampu. Jadi biasanya masih sebagai pendamping, jadi disebut asisten dosen atau asisten asdos ya, kita nyebutnya asdos. Nah awalnya ketika itu saya bisa dibilang mungkin kalau cerita tentang perjalanan karir sebagai dosen itu sendiri, banyak sih rekan-rekan dosen saya yang lain yang sebenarnya mungkin lebih banyak nih pengalamannya lebih panjang gitu, karena mereka juga lebih senior dari saya. Kalau bisa dibilang saya juga baru menjadi seorang dosen tetap ketika tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu. Tetapi saya sudah menjadi asdos atau asisten dosen sejak tahun 2013. Jadi sekitar 2 tahun saya menjadi asdos atau asisten dosen. Nah awalnya tentu ketika kita mau benar-benar fix, mantap, gue pengen jadi dosen, gue ingin menjadi staf pengajar, karena memang staf pengajar itu bisa dibilang salah satu pekerjaan yang mulia juga gitu. Tentunya kita harus mantepin dulu passionnya benar nggak ini sebagai dosen. Kalau memang benar, barulah kita coba. Kalau sudah S2 nih, kita bicara kalau sudah berstatus sebagai mahasiswa atau alumni S2. Karena memang saat ini dosen itu sendiri syaratnya minimal harus S2. Minimal loh ya, bahkan kalau bisa S3 hingga menjabat sebagai profesor atau guru besar. Nah, kalau kalian sudah S2, kemudian sudah mantap, kayaknya memang saya ingin menjadi dosen aja deh. Baru kita apply. Baru kalian apply, melamar pekerjaan, mungkin di wawancara dulu, karena kadang kan ada universitas atau kampus-kampus yang nggak langsung menerima, kadang mereka seleksinya tuh panjang dan bisa lama sekali, karena saya waktu itu hampir 1 tahun tuh berkas-berkasnya di seleksinya itu sangat lama. Kemudian baru kita dipanggil proses wawancara, proses tes psikotes, kemudian ada kesehatan. Karena kadang kalau kita lulus wawancara tapi psikotesnya nggak lulus, nah itu akan dipertimbangkan lagi oleh SDM atau HRD dari salah satu universitas tersebut gitu. Jadi banyak seleksinya. Dan kemudian kalau kita sudah keterima semua, sudah lolos tes kesehatan, sudah lolos tes psikotes, wawancara juga aman, biasanya kita akan dipercaya memegang kelas. Tapi memegang di sini bukan sebagai pengampu, melainkan sebagai asisten dosen atau asdos. Nah, ketika menjadi asdos itu sendiri, biasanya kita akan di-couple atau dipasangkan dengan dosen yang benar-benar sudah senior gitu, atau bisa dibilang lebih senior dari kita. Nah, kalau kita sudah dipasangkan ini biasanya memegang 1 hingga 2 kelas ya.
Dan itu satu mata kuliah, itu tergantung kampusnya masing-masing sih tentunya. Nah kalau kita sudah menjadi asisten dosen, bisa dibilang waktu itu nggak sebentar, karena bisa dibilang 1 tahun hingga 1,5 tahun atau 3 semester saya menjadi asisten dosen. Baru di situ pelan-pelan dilepas oleh dosen utamanya, ayo nih materi gue, coba kamu yang menjelaskan, kemudian dilepas, benar-benar pelan-pelan dilepas gitu, tapi pelan-pelan, nggak langsung ayo ngajar, ayo gitu, enggak, tapi benar-benar pelan-pelan dilepas, kemudian kita coba, tentunya kita kan kalau mengajar, apalagi anak-anak milenial saat ini ya, perlu inovasi-inovasi tertentu supaya kegiatan pembelajarannya tidak membosankan. Nah, di situ saya coba tips buat kalian juga yang ingin menjadi dosen. Ketika kalian menjadi asisten dosen, coba berinovasi, beri sedikit sentuhan-sentuhan yang menarik ketika mengajar supaya kelas tidak membosankan. Nah, kalau sudah dipercaya kemudian kuliah menjadi asisten dosen, biasanya 3 semester sampai 4 semester atau 2 tahun baru kita diberi kepercayaan untuk memegang satu kelas. Nah, kalau sudah memegang satu kelas, biasanya baru disebut sebagai dosen utama atau dosen pengampu. Tapi ketika kita sudah menjadi dosen pengampu, itu juga akan ada pemantauan atau evaluasi atau monitoring dari program studi. Nah, monitoring itu biasanya dilakukan oleh satu ketua program studinya, atau bisa juga langsung ke wakil dekan bagian akademiknya, atau ada juga kampus yang memiliki koordinator mata kuliah. Nah, jadi baik ketua program studi maupun koordinatornya akan melakukan pemantauan atau monitoring, mengevaluasi benar nggak ini orang kerjanya, benar nggak ini cara mengajarnya, kemudian dicek dari RPS. Mungkin kalau kalian yang kurang tahu, kurang ngerti, RPS itu apa sih? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi semua dosen itu tenang punya yang namanya RPS. Jadi kuliahnya nggak minggu ini gue ngasih apa ya, nggak tiba-tiba muncul tapi sudah direncanakan dari awal semester. Kita sebutnya itu RPS. Nah, di RPS itu akan dipantau oleh koordinator mata kuliah atau ketua program studi. Ini dosen yang pengampu ini nih bener nggak ngajarnya? Benar nggak metodenya, sesuai nggak dengan capaian yang ingin dihasilkan. Nah, seperti itu, dipantau terus. Nah, tapi ketika kita sudah menjadi dosen utama dalam salah satu mata kuliah atau salah satu kelas, bukan berarti kita nggak bisa jadi asdos yang lain, ya. Memang stepnya memang asdos, dosen, dan mungkin nanti ada jabatan struktural yang lain. Tapi bukan berarti ketika kita sudah di tengah, sudah menjadi dosen tetap, dosen utama, atau dosen pengampu, kita masih tetap bisa menjadi asdos di mata kuliah yang lain gitu. Jadi intinya adalah step awalnya biasanya memang asdos dulu. Asdosnya tergantung berapa lama Anda bisa meyakinkan kepada dosen pengampu atau ketua program studinya bahwa kamu benar-benar memang sudah pantas menjadi dosen utama. Kalau saya kira-kira waktu itu 3 semester sampai 4 semester gitu. Setelah menjadi dosen utama, saya sudah benar-benar memegang mata kuliah. Saat ini saya memegang kurang lebih ada 3 mata kuliah, yang mana memang 3 mata kuliah itu berarti 3 kelas. Ada salah satu yang 2 kelas, jadi ada kurang lebih 3-4 kelas. Ketika kita sudah menjadi dosen pengampu, di situ baru tugas kita semakin berat. Dan memang tentunya untuk tunjangan dan lain-lainnya akan bertambah ya, karena memang antara asisten dosen dengan dosen utama perbedaannya adalah salah satunya di situ. Kita menyiapkan materi sesuai dengan RPS yang sudah ada, kita membuat naskah soal, kita memeriksa tugas-tugas, itu memang semuanya ada hitungannya gitu. Jadi kalau sudah di tahapan dosen pengampu atau dosen utama salah satu kelas atau salah satu mata kuliah, step berikutnya biasanya itu memang pasti stabil ya. Kalau sudah jadi dosen tetap, di mata kuliah lain di semester berikutnya pasti akan jadi dosen tetap juga. Nah, tapi ada tahapan lainnya, yaitu jabatan struktural. Nah, jabatan struktural itu yang kita sebut bisa sebagai ketua program studi, atau ketua jurusan, kemudian sekretaris jurusan, ada juga yang menjabat sebagai wakil dekan, hingga menjabat sebagai dekan. Nah, disitulah saya waktu itu 2015 menjadi asisten dosen, dari 2013 sampai 15, 2 tahun menjadi asisten dosen. Kemudian 2015 ketika saya menjadi dosen tetap dipercaya langsung menjadi sekretaris jurusan atau sekretaris program studi. Itu sekitar 2 tahun ya, 2017 diperpanjang lagi jadi 4 tahun menjadi sekretaris.
Dan di 2019 tahun lalu, alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua jurusan atau ketua program studi di Desain Interior Universitas Trisakti. Jadi step-step itu yang perlu kita lalui. Dan buat kalian yang tentunya sering banget DM saya bertanya, gaji dosen berapa, itu saya sering banget dapat pertanyaan tentang gaji dosen. Ya kalau bisa dibilang gaji dosen memang tidak besar, tetapi ya tadi saya bilang tunjangan-tunjangan yang lain yang bisa menambah tentunya gaji kita itu sendiri. Ada yang koreksi soal, membuat naskah soal, kemudian memegang kelas, itu juga ada keuangannya sendiri. Kemudian ketika menjadi pejabat struktural, misalnya ketua program studi tadi, itu juga ada perbedaan di situ. Jadi buat kalian yang bercita-cita menjadi dosen, mudah-mudahan info kali ini bisa bermanfaat, step-step apa yang perlu kalian lalui, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, karena memang banyak sekali yang nanya ke saya, biasanya sih lewat DM. Boleh follow Instagram saya di @chacoffee, CHACOFFEE, atau bisa juga mau tanya seputar jurusan saya, yaitu di interior.trisakti, atau bisa juga di kolom komentar di bawah video ini langsung tanyakan, silakan, atau mau masukkan kira-kira perlu info-info apa seputar perkuliahan atau seputar dunia dosen. Oke? Mungkin sekian info dari saya, sampai ketemu di vlog berikutnya. See ya!